Apakah Anda merasa otot-otot Anda tidak merespons seperti dulu? Apakah Anda berpikir kehilangan kekuatan merupakan bagian tak terelakkan dari penuaan? Dan untuk melawannya Anda membutuhkan diet mahal, suplemen yang rumit, atau bahkan pusat kebugaran yang tak lagi ingin Anda kunjungi? Bayangkan sejenak mendapatkan kembali vitalitas itu, merasa lebih kencang, lebih percaya diri saat berjalan, mampu mengangkat cucu atau membawa tas belanja dengan mudah, dan semuanya tanpa menguras kantong. Saya Dr. Elena Castillo, dan selama puluhan tahun bekerja dengan orang-orang seperti Anda, saya telah menyaksikan langsung bagaimana kekhawatiran tentang kekuatan dan vitalitas dapat membebani jiwa, bagaimana sarkopenia, hilangnya massa otot, alami seiring bertambahnya usia, dapat mulai membatasi kemandirian. Banyak pasien saya, yang kini berusia di atas 70 tahun, datang ke klinik saya dengan keyakinan bahwa tak banyak yang bisa mereka lakukan lagi. Dokter, kata mereka, saya tidak mengangkat tas belanja seperti dulu, atau saya takut jatuh. Namun, izinkan saya memberitahu Anda sesuatu yang penting. Anda tidak hanya dapat mengembalikan sebagian besar massa otot yang hilang, tetapi Anda juga dapat melakukannya dengan makanan sederhana, terjangkau, dan lezat yang mungkin sudah Anda miliki di dapur atau kulkas. Hari ini, kita akan mematahkan anggapan bahwa membangun otot setelah usia 60 membutuhkan biaya mahal, dan menunjukkan bahwa dengan beberapa pilihan cerdas di dapur Anda dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan kekuatan, keseimbangan, dan kualitas hidup Anda. Kualitas hidup mereka. Salah satu keberatan pertama yang saya dengar adalah, "Dokter, tapi daging dan ikan mahal, begitu pula suplemen protein." Dan mereka benar, beberapa makanan dan suplemen memang mahal. Tapi kuncinya adalah kita tidak membutuhkannya. Alam telah menyediakan sumber protein yang luar biasa, lengkap, dan, yang terpenting, murah. Bayangkan telur, makanan yang begitu sederhana, begitu serbaguna, begitu mudah didapatkan. Telur adalah harta karun nutrisi sejati, sumber protein bernilai, biologis tinggi yang digunakan tubuh kita dengan sangat efisien untuk memperbaiki dan membangun jaringan otot. Dan harganya sangat murah. Saya ingat Don Manuel, seorang pria berusia 78 tahun yang datang ke kantor. Saya mengeluh kesulitan menaiki tangga. Dia yakin dia harus makan steak yang sangat besar untuk memulihkan kekuatannya. Saya menyarankan untuk memasukkan 2 telur ke dalam sarapannya setiap hari, dan mungkin sepasang telur lagi saat makan malam beberapa kali seminggu, bersama dengan seporsi lentil atau buncis untuk makan siang. Hanya dalam beberapa bulan, Don, Manuel tidak hanya merasakan peningkatan energi dan mobilitas yang signifikan, tetapi ia juga terkejut mendapati kolesterol jahatnya tidak melonjak tinggi, seperti yang dikhawatirkannya. Bahkan, kesehatannya secara keseluruhan membaik. Telur, bertentangan dengan mitos yang telah lama beredar, sangat baik untuk sebagian besar lansia dan biasanya tidak meningkatkan kolesterol secara berbahaya jika dikonsumsi dalam jumlah sedang, sebagai bagian dari diet seimbang. Produk susu fermentasi seperti yogurt alami atau kefir juga merupakan sekutu yang baik. Produk-produk ini merupakan sumber protein yang sangat baik, dan seringkali juga mengandung probiotik yang bermanfaat bagi kesehatan usus, secara tidak langsung mendukung penyerapan nutrisi. Bayangkan semangkuk yogurt alami dengan beberapa kacang, kenari dan 1 sendok teh madu. Sarapan atau camilan yang ampuh, bergizi, dan ekonomis. Kita sudah membahas telur dan yogurt. Tapi sekarang saya ingin memperkenalkan Anda pada raksasa nutrisi kecil yang sering kita abaikan. Mungkin karena ukuran atau prasangka sarden, ya, permata perak kecil yang dijual dalam kaleng, atau segar jika Anda berkesempatan, adalah salah satu sumber protein lengkap paling ekonomis dan ampuh yang bisa kita temukan. Tak hanya itu, sarden juga merupakan tambang emas asam lemak omega-3 yang penting untuk melawan peradangan kronis, melindungi jantung kita, dan, ya, juga untuk kesehatan otot kita. Pertimbangkan harganya. Sekaleng sarden sangat murah dan menyediakan protein yang cukup. Bagi para lansia, dan bagi siapapun yang ingin mengoptimalkan nutrisi mereka tanpa menghabiskan banyak uang,
sarden adalah pilihan yang tak tertandingi. Satu kaleng sarden dapat mengandung 20 hingga 25 gram protein berkualitas tinggi, setara dengan sepotong daging atau ikan yang lebih mahal. Terlebih lagi, sarden mengandung kalsium dari tulangnya yang lunak, yang aman dikonsumsi, dan vitamin A, D dalam dosis yang signifikan. Nutrisi penting yang seringkali kurang dalam pola makan banyak lansia. Saya ingat Ibu Isabel, seorang pensiunan dengan anggaran terbatas, bercerita kepada saya bahwa ia menyukai sarden masa kecilnya. Tetapi ia merasa sudah bukan makanan sungguhan lagi. Saya mendorongnya untuk kembali menikmatinya. Saya menyarankan untuk menambahkannya ke dalam roti panggang untuk sarapan, menghancurkannya menjadi salad pasta atau nasi, atau bahkan membuat kue sarden sederhana dengan telur dan sedikit tepung. Setelah beberapa minggu, ia tersenyum dan bercerita bahwa ia merasa lebih ringan, nyeri sendi berkurang, dan ia telah menemukan cara baru untuk menikmati makanan tanpa merasa kekurangan. Sarden, dengan rasa yang kuat dan profil nutrisinya yang luar biasa, merupakan cara yang fantastis untuk mendapatkan omega-3 yang berharga, yang membantu memodulasi respons peradangan tubuh, yang vital untuk menjaga fungsi dan mobilitas otot. Lemak sehat ini juga penting untuk kesehatan otak. Sarden, tak diragukan lagi, merupakan harta karun nutrisi dan dampaknya terhadap kesehatan otak dan otot tak terbantahkan. Namun sarden bukan satu-satunya makanan super terjangkau yang bisa kita konsumsi. Hari ini saya ingin memberitahu Anda tentang sekutu hebat lainnya dalam upaya kita mencapai nutrisi optimal bagi lansia yang seringkali diremehkan, keju cottage. Keju cottage atau requeijo adalah produk susu dengan reputasi yang mungkin agak membosankan, tetapi manfaatnya luar biasa dan harganya sangat terjangkau. Yang membuatnya istimewa bagi para lansia adalah komposisi proteinnya. Keju cottage sebagian besar terdiri dari kasein protein yang lambat dicerna. Artinya, tidak seperti protein lain yang diserap dengan cepat, kasein melepaskan asam amino secara bertahap dan stabil ke dalam aliran darah selama berjam-jam. Dan mengapa ini begitu penting? Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengembangkan resistensi anabolik. Ini berarti kita membutuhkan pasokan asam amino yang lebih banyak dan lebih konstan untuk merangsang sintesis protein otot, membangun, dan memperbaiki otot. Pasokan yang stabil, seperti yang terkandung dalam keju cottage, sangat penting untuk melawan resistensi ini, membantu mempertahankan massa otot, kekuatan, dan kemandirian. Anggaplah ini sebagai tetesan nutrisi yang terus-menerus memberi nutrisi pada otot kita. Selain menjadi sumber protein yang sangat baik, keju cottage juga menyediakan kalsium yang penting untuk kesehatan tulang. Fleksibilitasnya di dapur merupakan salah satu keunggulannya. Keju cottage bisa menjadi bintang sarapan bergizi, dipadukan dengan buah segar dan sedikit madu atau kayu manis. Namun, keju cottage juga bisa diolah menjadi bahan gurih yang lezat. Roti panggang dengan alpukat dan keju cottage, atau sebagai dasar krim untuk saus ringan pada pasta gandum utuh. Bahkan bisa diganti dengan mayones atau krim, mengurangi kalori dan meningkatkan protein. Saya ingat Don Manuel, yang sedang mencari sesuatu yang ringan untuk makan malam. Saya menyarankan keju cottage dengan sayuran kukus, dan dia bilang dia merasa kenyang tanpa merasa berat, dan pencernaannya jauh lebih baik. Rasa netralnya menjadikannya kanvas yang sempurna untuk kombinasi yang tak terhitung jumlahnya, manis atau gurih. Kita telah membahas bagaimana keju cottage menawarkan protein serbaguna yang lambat dicerna. Sekarang, saya ingin mengalihkan perhatian kita ke permata nutrisi lain, yang sering diremehkan tetapi luar biasa ampuh, lentil. Meskipun sekilas mungkin tidak tampak seperti makanan pembentuk otot yang paling jelas, lentil sebenarnya merupakan sumber nutrisi lengkap yang patut mendapat tempat terhormat dalam pola makan kita, terutama saat kita berusaha mempertahankan kekuatan dan vitalitas seiring bertambahnya usia. Anggap saja mereka sebagai harta karun kecil. Mereka menyediakan protein nabati berkualitas tinggi, serat yang meningkatkan kesehatan pencernaan, dan membantu kita merasa kenyang. Namun, bukan itu saja. Mereka merupakan sumber zat besi yang sangat baik, vital untuk mengangkut oksigen ke otot dan melawan rasa lelah, serta kaya akan vitamin B, yang penting untuk metabolisme energi.
Bagaimana lentil berkontribusi pada otot kita? Kombinasi protein dan karbohidrat kompleks dalam lentil sangat ideal untuk pemulihan dan pertumbuhan. Setelah berolahraga, otot kita perlu diisi ulang, dan protein menyediakan asam amino untuk memperbaiki dan membangun jaringan baru. Selain itu, kandungan zat besinya sangat penting. Saat otot kita bekerja, mereka membutuhkan oksigen. Zat besi merupakan komponen kunci hemoglobin yang mengangkut zat besi dalam darah. Kekurangan zat besi dapat menyebabkan kelelahan dan penurunan kinerja fisik. Saya ingat kasus Ibu Rosa, seorang penggemar hiking yang selalu merasa kelelahan. Setelah mengonsumsi lebih banyak lentil dan makanan kaya zat besi lainnya, ia merasakan energi baru yang memungkinkannya menikmati pendakian tanpa kelelahan. Ini adalah bukti bagaimana perubahan kecil memiliki dampak yang besar. Dan jangan lupakan serat dan vitamin B. Serat dalam lentil menstabilkan glukosa darah, menyediakan energi yang konsisten dan tahan lama, serta mencegah lonjakan dan penurunan yang memengaruhi konsentrasi dan daya tahan tubuh kita. Sementara itu, vitamin B berperan sebagai kofaktor dalam berbagai reaksi metabolisme yang mengubah makanan menjadi energi yang dibutuhkan otot kita untuk berkontraksi dan berfungsi secara efisien. Vitamin B adalah mesin senyap yang menjaga semuanya tetap berjalan, krusial untuk aktivitas fisik apapun, mulai dari angkat beban hingga tugas sehari-hari kita. Indeks glikemiknya yang rendah menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk menjaga energi sepanjang hari, tanpa perlu gula rafinasi, yang hanya menawarkan solusi sementara. Selain semua manfaat nutrisi ini, hal yang luar biasa tentang lentil adalah keserbagunaannya yang luar biasa. Lentil bukan hanya bahan dasar semur tradisional yang lezat yang mengingatkan kita pada kehangatan rumah. Lentil memiliki lebih dari itu. Kita dapat menambahkannya ke dalam salad segar, menambahkan tekstur, dan meningkatkan protein secara substansial. Bayangkan salad dengan lentil dingin, tomat, mentimun, sedikit bawang merah, dan saus lemon serta minyak zaitun ringan. Ini adalah hidangan yang lengkap dan menyegarkan. Atau, bagi mereka yang mencari alternatif daging, lentil adalah bahan utama dalam burger sayuran atau bakso buatan sendiri, menawarkan dasar yang mengenyangkan dan padat nutrisi yang tidak mengorbankan rasa. Lentil bahkan dapat digunakan dalam pate atau saus celup, seperti humus lentil, sentuhan lezat pada hidangan klasik. Kemudahan adaptasi ini menjadikannya andalan di dapur manapun, memudahkan kita untuk memasukkan protein dan serat ke dalam pola makan sehari-hari tanpa menjadi monoton. Dan kita tidak bisa mengabaikan faktor ekonomi. Di dunia di mana biaya pangan menjadi perhatian yang terus meningkat, lentil menonjol sebagai sumber protein yang sangat terjangkau. Membeli lentil kering dalam jumlah besar merupakan investasi minimal untuk beragam makanan bergizi. Hal ini membuatnya terjangkau bagi semua orang, mulai dari pelajar dengan anggaran terbatas hingga keluarga besar yang ingin memaksimalkan nilai setiap pembelian. Lentil adalah bukti nyata bahwa makan sehat tidak harus mahal. Saya teringat kasus Pak Carlos, seorang pasien yang, setelah pensiun, mulai khawatir tentang biaya makannya. Saya menyarankan agar beliau mengeksplorasi lentil lebih lanjut, dan sekarang beliau memasukkannya ke dalam beberapa hidangan mingguan, mulai dari sup lentil tradisionalnya hingga cabai lentil versi vegetarian. Beliau sendiri berkata kepada saya, Dr. Elena, saya tidak pernah menyangka sesuatu yang begitu sederhana bisa begitu bermanfaat dan terjangkau pada saat yang bersamaan. Ini adalah bukti bagaimana makanan pokok dapat menawarkan solusi praktis dan berkelanjutan untuk pola makan yang sehat dan sadar. Sungguh menginspirasi melihat bagaimana pendekatan sadar terhadap makanan pokok mengubah pola makan dan kesejahteraan. Dan berbicara tentang pilihan mengejutkan untuk nilai gizi dan keterjangkauannya, kita tidak bisa melupakan telur yang sederhana namun berkhasiat, permata sejati dalam pola makan kita sehari-hari. Telur, tanpa diragukan lagi, adalah salah satu makanan yang paling diremehkan dan murah yang kita miliki. Sering dianggap sebagai makanan sarapan, potensinya jauh lebih besar. Telur merupakan sumber protein lengkap, artinya mengandung semua asam, amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita untuk membangun dan memperbaiki jaringan.
Hal ini penting untuk kesehatan otot, pemulihan pasca olahraga, dan pemeliharaan tubuh secara keseluruhan. Telur juga merupakan sumber nutrisi penting. Pertimbangkan, leusin asam amino penting untuk sintesis protein otot, yang terutama penting seiring bertambahnya usia. Telur juga memberi kita vitamin D, yang penting untuk kesehatan tulang dan kekebalan tubuh, serta kolin, nutrisi penting untuk kesehatan otak, daya ingat, dan perkembangan kognitif. Bagi banyak orang, telur adalah mesin kejernihan dan fokus mental. Kegunaan telur sungguh menakjubkan. Telur rebus adalah camilan cepat yang sempurna. Beberapa telur orak-arik dengan sayuran dapat menjadi sarapan atau makan malam bergizi dalam hitungan menit. Telur dapat memperkaya salad, menjadi inti frittata, atau bahkan berfungsi sebagai pengikat alami dalam olahan seperti bakso atau kroket sayuran, menambah kelembapan dan nutrisi. Saya ingat kasus Pak Ricardo, yang dulu melewatkan sarapan karena keterbatasan waktu dan akhirnya mengemil makanan yang tidak sehat. Saya menyarankan 2 telur rebus yang disiapkan malam sebelumnya. Ia segera memberitahu saya betapa puas dan berenerginya ia hingga makan siang. Dokter Elena, perbedaannya luar biasa, katanya. Saya merasa lebih fokus dan tidak lagi ingin meraih kue atau permen di tengah pagi. Bukti lebih lanjut bahwa kesederhanaan seringkali paling efektif untuk kesehatan dan kesejahteraan kita. Sama seperti telur yang menunjukkan kekuatan kesederhanaan, ada makanan lain yang, dengan teksturnya yang lembut dan kaya nutrisi, telah mendapatkan tempat terhormat dalam pola makan sehat kita. Yogurt Yunani. Produk susu fermentasi ini adalah juara protein sejati, menawarkan kombinasi ideal dari 2 jenis protein esensial. Di satu sisi, protein whey, yang cepat dicerna dan sangat baik untuk pemulihan otot segera setelah berolahraga, atau untuk memuaskan rasa lapar dengan cepat. Di sisi lain, kasein, yang lambat dicerna, secara bertahap melepaskan asam amino ke dalam aliran darah, memberikan rasa kenyang yang lebih lama, dan menutrisi otot kita selama berjam-jam. Dualitas ini menjadikannya teman yang sempurna, baik untuk memulai hari dengan energi yang berkelanjutan, maupun untuk makan malam ringan yang menemani kita hingga tidur. Namun, yogurt Yunani lebih dari sekadar protein. Yogurt Yunani merupakan sumber probiotik yang tak ternilai, mikroorganisme hidup bermanfaat yang merupakan arsitek diam-diam kesehatan usus kita. Usus yang sehat tidak hanya meningkatkan pencernaan, tetapi juga merupakan kunci penyerapan nutrisi yang optimal. Ketika flora usus kita seimbang, kita mampu menyerap lebih banyak vitamin dan mineral dari makanan yang kita konsumsi, memperkuat sistem kekebalan tubuh, dan bahkan berdampak positif pada suasana hati dan kejernihan mental kita. Sungguh menakjubkan bagaimana kesehatan otak kedua kita memengaruhi kesejahteraan kita secara keseluruhan. Keserbagunaannya juga merupakan nilai tambah yang besar. Yogurt ini bisa menjadi dasar sarapan cepat dan bergizi, dipadukan dengan buah segar dan segenggam kacang-kacangan atau biji-bijian. Yogurt ini merupakan pengganti krim asam yang fantastis dalam hidangan gurih, memberikan tekstur lembut tanpa tambahan lemak. Kita dapat menggunakannya dalam saus salad, smoothie, atau bahkan untuk merendam ayam, memberikan kelembutan dan rasa yang unik. Saya ingat Ibu Carmen, yang menderita gangguan pencernaan dan merasa energinya berfluktuasi sepanjang hari. Saya menyarankan untuk memasukkan yogurt Yunani alami tanpa pemanis ke dalam pola makannya. Ia mulai memakannya dengan beberapa buah beri dan sedikit madu di pagi hari. Setelah beberapa minggu, ia melihat peningkatan yang nyata. Dokter Elena, pagi saya berbeda. Saya merasa ringan, dengan energi yang konstan dan pencernaan saya. Rasanya perut saya telah menemukan kedamaian. Pengalamannya merupakan gambaran bagaimana kesederhanaan dan ilmu gizi dapat mengubah kehidupan. Namun, yogurt Yunani bukan sekadar penyembuh bagi sistem pencernaan. Yogurt Yunani adalah sumber protein yang sesungguhnya. Bagi lansia, menjaga asupan protein yang cukup sangat penting untuk menjaga massa otot, melawan sarkopenia, kehilangan otot secara bertahap yang sayangnya menyertai penuaan, dan, pada akhirnya,
untuk menjaga kekuatan dan kemandirian. Semangkuk yogurt Yunani dapat menyediakan protein berkualitas tinggi dalam jumlah yang signifikan, seringkali 2 kali lipat yogurt biasa, menjadikannya sekutu yang sangat baik dan terjangkau untuk memenuhi kebutuhan harian. Anggap saja sebagai investasi harian untuk modal otot Anda. Selain itu, teksturnya yang lembut dan creamy membuatnya mudah dikonsumsi. Bahkan bagi mereka yang kesulitan mengunyah atau menelan, yang merupakan pertimbangan penting pada tahap kehidupan ini. Kita dapat memperkayanya lebih lanjut dengan sedikit kayu manis, yang selain memberikan rasa, juga memberikan sifat anti-inflamasi, atau dengan sesendok chia atau biji rami bubuk untuk tambahan serat dan omega-3. Ada banyak cara untuk menikmatinya. Kita dapat memadukannya dengan saus salad creamy, menggantikan mayones, atau menjadikannya sebagai dasar untuk saus sayuran yang sehat. Bayangkan sarapan cepat yang memberi energi dan melindungi kita, atau camilan yang menyegarkan tanpa membebani kita. Dan yang terbaik, dibandingkan dengan sumber protein hewani lainnya, yogurt Yunani seringkali merupakan pilihan yang sangat terjangkau, sehingga nutrisi berkualitas tinggi dapat diakses oleh semua orang. Hal ini krusial ketika kita berbicara tentang strategi kesehatan jangka panjang yang berkelanjutan. Aksesibilitas dan nilai gizi berjalan beriringan. Setelah kita menjelajahi kekuatan yogurt Yunani, saya ingin memperkenalkan Anda pada harta karun nutrisi lain yang memiliki kualitas, terjangkau dan berdampak tinggi ini, terutama dalam hal membangun dan memelihara otot di masa tua kita. Bersama-sama, kami mengeksplorasi pentingnya makanan yang terjangkau dan berkhasiat, seperti yogurt Yunani, dalam menjaga kekuatan dan vitalitas otot hingga usia senja. Kami melihat bagaimana pilihan nutrisi kecil dapat memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan terhadap kesehatan kita secara keseluruhan, membuktikan bahwa nutrisi berkualitas tinggi tidak harus mahal. Saya ingin tahu, apa strategi favorit Anda untuk mengintegrasikan protein berkualitas ke dalam pola makan harian Anda atau makanan lain apa yang Anda anggap berharga bagi kesehatan Anda? Jika percakapan ini bermanfaat dan Anda ingin terus mengeksplorasi cara memelihara diri dengan lebih baik, saya dengan sepenuh hati mengundang Anda untuk berlangganan kanal ini, mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kiat-kiat selanjutnya, dan membagikan video ini kepada siapapun yang menurut Anda mungkin bermanfaat. Terima kasih banyak telah bergabung dengan saya hari ini dalam perjalanan menuju hidup yang lebih kuat dan lebih sehat. Sampai jumpa lagi, jaga diri, kalian.